Ini pembahasan tentang penyaluran zakat. Kita baca penyaluran zakat. Ketahuilah bahwasanya zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada 8 golongan yang tersebut di dalam Al-Quran. Apa itu 8 golongan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, mengambil zakat Allah yang di pojok hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah ketetapan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Udah itu 8 orang yang disebut nama Allah. Anak yatim nggak ada disebut di sini. Ya, janda nggak ada disebut di sini. Terus apa lagi? Cacat nggak ada disebut di sini. Masjid nggak ada disebut di sini. Ya, sekolahan nggak ada disebut di sini. Ustaz kiai nggak ada disebut di sini. Yang disebut di sini cuma 8 golongan. Nah, sekarang kita pengen tahu satu persatu definisi dari masing-masing golongan yang 8 ini. Yang pertama fakir. Ada fakir, ada miskin. Siapa fakir, siapa miskin? Fakulu nafukara ilallah. Kita semuanya fakir mengharap karunia Allah. Semuanya ada yang kaya, ada yang kaya kepada Allah. Ya Allah, satu nafukara ilallah. Kita semuanya fakir di hadapan Allah. Nah, cuman kita bicara sekarang hukum fikihnya. Ya, definisi menurut hukum fikih. Fakir itu siapa? Ini fakir kita jelaskan, ringkas, padat. Adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Ada orang pengangguran, nggak punya kerjaan, nggak punya duit juga lagi, baru kesian. Kalau belum ada duit, tapi duit yang dia miliki nggak bisa nutupin, ya, bahkan setengah dari kebutuhannya, setengah pun nggak bisa dia tutupin. Nah, ini namanya fakir. Jelas? Nggak punya pekerjaan sama sekali, atau nggak punya harta sama sekali, atau punya pekerjaan, punya harta, tapi yang dia miliki nggak bisa menutupin sekalipun setengah. Jadi di bawah setengah dari kebutuhan kebutuhan primernya, di bawah setengah. Pemasukan dia di bawah setengah kebutuhan primer yang sederhana. Nah, ini namanya fakir. Miskin apa? Miskin sama juga, dia juga. Tapi bedanya masih lebih bagus keadaannya. Pemasukan dia di atas setengah, tapi nggak sempurna, nggak menutupi seluruh kebutuhan dia, hanya menutupi di atas setengah. Ini bedanya fakir sama miskin. Jelas? Ya. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primer yang sederhana, maka ia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya, maka yang sederhana, maka ia tergolong miskin. Jelas apa yang fakir miskin? Sudah jelas? Kita lanjut. Ambil zakat. Ambil zakat itu siapa ya? Panitia di masjid? Enggak dulu. Di sini kita sebut. Bentar dulu, belum tentu juga. Kita lihat. Ambil zakat itu siapa? Adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jelas? Ada yang bertanya, panitia di masjid, pesantren di mana tempat dilantik secara resmi apa enggak oleh pemerintah yang berwenang untuk mengelola zakat? Mereka tidak dilantik kan? Nah, saya tanya, kalau begitu dia ambil atau bukan? Bukan. Nah, ini jawabannya. Jelas? Jelas. Nabi ada tahu satu hal, ya, yang punya hak untuk melantik
adalah pemimpin tertinggi, atau yang diserahkan wewenang ini oleh pemimpin tertinggi. Di negara kita kalau nggak salah mungkin Kementerian Agama, dan di Kementerian Agama pun diserahkan kepada badan amil zakat. Iya, iya kan? Badan itu bagian dari Kementerian Agama. Ya, dia orang yang punya wewenang. Lain dari itu nggak punya wewenang. Iya kan? Nah ini adalah hak. Nah kita di masjid paling dia kita bukan amil. Tahu kita namanya apa? Harus sedikit diluruskan namanya. Kita bukan amil zakat, tapi kita namanya wakil. Wakil perantara antara muzaki dengan mustahil. Kita di tengah-tengah. Jelas? Kata Yunus. Udah ya? Ini amil zakat ini ya, yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Paham kan? Baik. Kalau itu udah kita tahu, Anda juga mau kasih tahu. Amil zakat berhak menerima zakat semau urutnya. Apa yang ada pesannya? Hah? Mentang-mentang ada amil zakat, bagian gue juga gede dong. Enggak. Amil zakat hanya berhak menerima dari zakat. Tahu apa? Nih, dijelasin. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapatkan gaji dan upah dari pemerintah dalam mengurus ini zakat. Ya. Dan nih, jadi amil zakat berhak menerima zakat sebagai amil kalau dia tidak digaji. Kalau dia digaji, dia nggak berhak menerima zakat sebagai amil. Jelas kan kira-kira? Anda nggak tahu bahas digaji apa enggak? Hah? Ya kalau begitu nggak berhak menerima zakat sebagai amil. Sebab yang berhak menerima zakat sukarelawan doang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Baik, itu udah jelas. Kemudian yang berhak dia terima, dia sukarelawan, nggak digaji, berhak terima berapa banyak? Yang berhak mereka terima dari zakat hanyalah sekedar upah yang wajar atas pekerjaan itu. Jelas? Udah jelas? Kita lanjut. Kemudian di sini saya kutip juga satu hal penting, dan sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid, musola, sekolah, majelis taklim dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariat, karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah, akan tetapi status mereka hanyalah wakil atau perantara dari orang yang berzakat. Tadi udah dijelasin. Jelas? Kita lanjut. Biasanya basis memberikan wewenang kepada RT atau pihak masjid untuk mengumpulkan zakat. Apakah RT RW ini masuk dalam kategori amil? Kita katakan basis punya wewenang dari atas ini untuk melantik apa enggak? Secara prosedur dikasih wewenang enggak untuk melantik secara resmi? Allah alam, Anda nggak tahu. Dia boleh minta tolong, tapi melantik nggak sembarangan orang melantik, mesti ada wewenang dari atasan. Dia kan minta tolong sama RT itu urusan dia. Tapi orang minta tolong sama RT bukan artinya dia melantik RT. Bukan melantik, karena dia mesti. Dan dia pun nggak berhak melantik kalau dia nggak diberikan wewenang untuk melantik. Jelas? Terus kemarin datang teman-teman dari daerah Cilincing ke rumah saya. Kita bahas juga tentang masalah ini. Dia tanya, Habib, kita ini kan yang pada kerja di masjid panitia zakat, keringat kita nggak ada yang capek. Kita mesti dapat upah juga. Cuman kan kita bukan amil, kata Habib, bukan kata Anda, tapi kan segini. Boleh nggak? Ya, demi untuk mendapatkan upah kita
orangnya dilantik, ente menyinggung satu tanggung jawab besar. Tahu apa tanggung jawabnya? Di dalam kitab Minhaj dan di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu dinyatakan bahwasanya apabila pemerintah mengelola zakat, ini kayak sekarang kita mengelola, pemerintah mengelola zakat, menarik zakat dari rakyatnya untuk disalurkan itu, maka di sini pemerintah diwajibkan oleh agama untuk menyeluruhkan zakat kepada setiap individu dari asnaf tsamaniyah yang ada di negeri dan wilayah. Saya perjelas, pemerintah Republik Indonesia mengelola zakat, maka syariat mewajibkan kepada pemerintah bahwa setiap individu yang ada di negara Republik Indonesia yang merupakan asnaf tsamaniyah golongan yang 8, pemerintah wajib menyampaikan zakat kepada setiap individu dari mereka yang ada di negara Indonesia. Kewajiban. Apabila ada satu orang fakir, satu orang miskin, satu orang gharib yang berhutang, ada satu orang yang mudik nggak punya duit, berhak terima zakat, nggak kebagian dari zakat dari pemerintah, maka pemerintah dan seluruh jajarannya tanggung dosanya di sisi Allah. Ini hukum syariat. Makanya kagak enak batik, repot urusannya, tanggung jawabnya besar. Cuma orang yang nggak punya otak yang tidak kepemimpinan. Benar, ini tanggung jawabnya, siap nanggung. Berapa banyak? Kalau cuma fakir miskin bisa kedata. Tapi orang yang mudik yang kagak mampu banyak, orang yang mengutang banyak, iya kan? Nggak kehitung. Nah mereka berhak terima zakat. Kalau satu orang dari mereka berhak terima zakat, nggak disampaikan oleh pemerintah. Ketika pemerintah mengelola, maka pemerintah dan seluruh negara akan berdosa. Karena itu panitia mendingan jangan, karena dia bilang jangan ditanya resmi deh, mendingan jadi wakil aja. Beb, keringat kita bagaimana? Beb, kita capek, dapat pahala dari Allah. Yang kedua, ini keringat ente bisa untung lebih gede dari sekantong beras. Dengan apa? Jualan beras. Yang tadi anda sebutin sebagai solusi, apa namanya, zakat dengan duit, solusinya jualan beras. Dapat untung halal, lebih besar, lebih banyak, dan kita senang. Jelas, ini masalah ambil zakat. Kemudian juga saya mau sampaikan, jadi kita panitia di masjid, kita bukan amil yang berhak terima zakat, tapi kita wakil. Jadi kita nggak boleh terima zakat sebagai amil, tidak. Tapi kan kadang si amil ini kan fakir, miskin, dia boleh terima zakat bukan atas nama amil, tapi atas nama fakirnya, atas nama miskinnya. Demikian pula ada pertanyaan dari orang perempuan di sini, ya, zakat anak yatim. Kita punya anak yatim di rumah, ada saya anak yatim, saya mau menaikkan zakat saya bakal dia. Ya, sebagai yatim tidak, tapi sebagai fakir miskin boleh. Sebab yatim tidak termasuk di dalam 8. Jelas? Ya. Tidak benar. Pengangguran termasuk fakir. Baik, nah, sekarang kita lihat, kita pengangguran. Ini contoh tuh akan nggak tahu itu pengangguran apa enggak. Cuma di contoh itu sekarang bilang itu pengangguran. Pengangguran ada kaya, ada pengangguran emang kayak kita tuh pas-pasan itu. Ya, kalau memang nih kayak kita modelnya, kita pengangguran nggak punya kerjaan, duit juga pas-pasan. Lihat duit kita ini, pemasukan kita yang pas-pasan cukup nggak untuk nutupin seluruh kebutuhan primernya kita? Enggak, Beb. Nah, nutupin di atas tengah atau di bawah tengah? Kalau di bawah tengah ente bagi, kalau di atas tengah ente miskin. Ya. Cuman kan ada pengangguran tapi duitnya banyak banget, mobilnya banyak. Ada satu sahabat saya cerita, ini boleh kita kelenceng dikit ya. Ada sahabat saya cerita, ada satu orang, ya, teman saya nih,
jadwal, sama aturan kantor dan seterusnya. Dapat gaji besar. Dia punya teman. Temannya tahu kerjaannya apa? Main golf sama klub Harley. Kemana-mana dia jalan, kayak klub Harley sama main golf. Kalau dia orang yang begitu, orang yang mau beli terus kan. Teman saya lihat, di orang kerjanya apa ya? Ya, kerjaannya apa ya? Siang hari, malam hari, tiap hari cuma main bola sama klub Harley. Jalan sama sini sama situ. Sampai akhirnya dia penasaran, kagak kuat. Tanya, kita kerja apa sih? Dia ketawa, jangan dia tanya aja deh, kerja apa? Enggak, dia mau tahu, penasaran. Ada banting tulang, nggak kayak ente begini, ente enak banget, cuma main bola sama klub Harley. Anda mau tahu kita kerja apa? Paksa-paksa ada di belakang. Ya, istilahnya sih, malu. Apa yang mau kerja ente? Anda cuma kerja di warteg doang. Warteg kerjaannya. Kaget, oh, nggak mungkin ente kerja warteg. Iya, cuma nanti di Jakarta punya 80 warteg. Tiap hari di klinik sama klub Harley yang kalian kan bikin duit banget. Ini omongan sampai situ dari mana? Bagian rezeki. Baik, kita lanjut ya. Kita pertanyaan dari orang perempuan, apakah diperbolehkan bila zakat yang disedekahkan diberikan ke adik kandung sendiri yang kebetulan yatim? Ya, kita bilang boleh. Kita katakan boleh. Tapi bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama fakirnya, miskinnya. Jelas. Terus juga baik, terus lagi apa lagi ya? Tadi ada pertanyaan juga, Habib, saya mau nunaikan zakat untuk ibu saya yang kebetulan fakir. Ya, tadi ada dari mana sih? Dari bukan tadi ada iya. Saya mau nunaikan zakat saya, tapi saya mau nyalurinnya kepada ibu saya atau anak saya atau siapa? Kita katakan selama orang yang kita ingin salurkan zakat kita kepadanya tidak wajib kita nafkahkan, maka boleh zakat kita salurkan kepada itu. Tapi kalau orang yang ingin kita salurkan zakat kita kepadanya adalah orang yang wajib kita nafkahkan, maka zakat tidak boleh disalurkan kepadanya. Itu kaidahnya seperti itu. Contoh, ibu kita atau bapak kita, dia fakir, dia wajib kita nafkahin apa enggak? Wajib. Maka kita nggak boleh menunaikan zakat kita dan kita salurkan kepada ibu kita atas nama fakir, nggak boleh. Dia harus kita berikan dari nafkah yang wajib kita tunaikan kepadanya. Namun orang lain mau ngasih ibu kita yang fakir, silakan. Sebab dia orang lain nggak wajib nafkahin ibu kita, yang wajib kita. Demikian pula anak-anak, demikian pula ahli istri. Kita punya istri fakir. Daripada kita tunaikan zakat kita makan yang lain, kita kasih makan istri kita. Boleh kan? Enggak. Sebab istri kita wajib kita nafkahi. Jelas. Kita lanjut. Yang berikutnya mu'allaf. Mu'allaf dia nomor 4. Apa dia mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam tapi niatnya dalam Islam lemah. Nah, kalau dikasih duit zakat, harta zakat, maka bakal kuat keimanannya. Inilah yang dimaksud mu'allaf dan berhak menerima zakat. Demikian pula halnya yang dimaksud dengan mu'allaf juga masuk dalam kategori mu'allaf adalah orang
bakal masuk Islam. Orang-orang yang dibawa pada masuk Islam. Maka yang semacam ini pun diberikan dari zakat. Walaupun imannya kuat, tapi demi Islamnya orang-orang di sekitarnya. Jelas? Ini mu'alaf. Kemudian yang berikutnya nomor 5, riba. Apa itu riba? Ini udah gak ada di zaman kita ya. Budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakati. Ada berliga, namanya mukata. Mukata itu apa? Ada seorang budak bikin perjanjian dengan majikannya. Ya, kalau ente bayar sama aneh sebagai majikan sekian juta, maka ente merdeka. Ada namanya mukata. Ada namanya berliga. Nah ini berhak menerima zakat untuk melunasi apa yang mesti dia tunaikan kepada majikan. Kemudian yang keenam, gharib. Apa itu gharib? Gharib orang yang berhutang. Yang mana yang berhutang? Paling enak. Orang berhutang berhak menerima zakat. Ini gampang. Setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat maka masuk dalam kata gharib. Setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat, dia nggak mampu bayar, udah jatuh tempo, dia berhak menerima zakat sebagai gharib. Enak kan kira-kira? Ini pada berhutang semua ya. Baca-baca. Selama hutang kita bukan maka maksiat, terima zakat silakan. Kita nggak mampu bayar, udah jatuh tempo, silakan terima zakat untuk membayar hutang kita. Jelas? Nah, yang ketujuh nih, tarik ulur nih tentang sabilillah. Siapa itu sabilillah? Ini di sini dijelasin. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Sabilillah adalah orang yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah di jalan Allah tanpa digaji oleh pemerintah. Ini yang dimaksud di sabilillah. Dengan sabilillah yang tersebut dalam Al-Quran penyaluran zakat kepada Allah. Lain dari itu nggak masuk dalam kategori sabilillah di dalam penyaluran zakat. Jelas? Dan ini disepakati oleh seluruh mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sabilillah adalah hanya orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir. Nah, walaupun nanti berbeda di dalam beberapa persyaratan yang kita lihat, tapi secara global ini pengertian di seluruh mazhab. Jelas. Karena itu kita jelaskan di sini bahwasanya kiai, ustaz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah dan lain sebagainya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fi sabilillah dalam ayat Al-Quran ini. Sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, sebab tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan fi sabilillah dengan arti ulama, kiai, ustaz, masjid, musola dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka secara jelas menafsirkan fi sabilillah dalam hal ini dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim yang disahihkan olehnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW secara jelas menjelaskan yang dimaksud dengan sabilillah adalah ghazil fi sabilillah, orang yang bertempur di medan perang, bukan yang lain. Nabi sendiri menjelaskan. Apa hadisnya? Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "La tahidu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin, li 'amilin 'alayha, aw rajulin ishtaraha bi mali, aw ghanimin aw ghazin fi sabilillah, aw miskin tusaddiqu 'alaihi min fa'ahda min adadani." Orang kaya tidak dihalalkan menerima sedekah atau zakat kecuali dua golongan. Amil walaupun kaya jika digaji oleh pemerintah berhak menerima zakat. Atau seorang yang membeli harta zakat dari si mustahik yang ditanya. Atau gharib orang yang ketiban hutang, walaupun dia kan kaya, kok bisa? Nah, penjelasan lebih detail tadi di kitab yang lebih besar. Dan jelas selama dia berhutang, ya, maka dia berhak menerima zakat. Mau ditanya apa enggak? Cuma panjang. Ada kasih contoh. Ada dua kelompok berselisih. Datang satu orang ngedamaiin. Untuk mendamaikan dia mesti keluar duit besar. Dia berhutang.
untuk mendamaikan kedua kelompok. Nah, hutangnya itu kan dia takut, dia kaya, cuma dia berhutang demi mendamaikan dua kelompok. Dalam hal ini dia berhak menerima zakat. Walaupun dia berhutang, dia kaya, dia berhak menerima zakat. Ini salah satu contoh, dan sebanyak lagi contoh yang lain. Atau orang yang berperang di jalan Allah. Ini penjelasan Nabi Muhammad tentang sabilillah adalah ghazin, perang di medan perang di jalan Allah. Atau orang miskin yang memberikan bagian zakat yang ia terima kepada seorang kaya sebagai hadiah. Ini udah jelas. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang musafir atau orang yang memulai safar, ya, perjalanan, yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Ya, kasih kabar gembira pada orang yang mudik, kamu nyambung agak punya modal. Ya, mereka berhak menerima zakat untuk pulang mudik. Ada yang pada mudik nggak? Ya, dulu orang yang bininya orang Jakarta bilang sama orang yang bininya orang daerah, ini sama-sama yang ada orang Jakarta. Kalau gue liburan, kalau lu mudik, lagi bercanda. Gitu. Nah, sampai di sini 8 golongan. Ada yang mananya apa enggak? Mu'alaf kan tadi 2 orang. Orang yang imannya baru masuk Islam, imannya goyah. Dan di sini dia yang ditanya, dan kejujuran dia sekarang itu tuh ente masih goyang apa enggak iman? Masih goyang ya pernah terima. Tapi kalau dia nggak goyang lagi itu iman, dia nggak pernah terima lagi. Selesai. Ya. Terus yang satu lagi, dia kuat teman-teman, tapi dia punya teman-teman yang kalau dia dikasih teman-temannya dan pengikutnya dia orang masuk Islam, selama keadaan dia masih dalam keadaan seperti itu, punya pengaruh di mata teman-temannya, maka dia pun dalam keadaan malah berhak dari mereka. Baik. Ya kasih deh, kalau mau malam kasih, mereka berhak makin mereka. Kalau yang masih lemah, terus juga sebagian besar mu'alaf itu yang ada datang walaupun imannya kuat tapi mereka lagi miskin, ya kan? Ada lagi yang menanya, ada yang menanya. Nah, sebelum saya lupa, ini ada pertanyaan dari orang tua, ya. Ini ya, sama. Saya ditanya, kalau kita mau menyalurkan zakat kita kepada non muslim, boleh apa enggak? Kita katakan zakat hanya ditunaikan kepada orang Islam. Selain orang Islam tidak boleh zakat ditunaikan kepadanya. Hanya kepada orang Islam. Non Muslim nggak boleh menerima zakat kita. Sebab zakat hanya ditunaikan kepada orang Islam. Sebagaimana juga tahu apa? Nilai pembahasan zakat. Tapi bakal masuk juga. Sedikit kita nyimak. Udhiyah, kurban. Dari korban itu nggak boleh kita kasih kepada non muslim, hanya diberikan kepada orang Islam. Sebagaimana zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang Islam, lain dari Islam nggak boleh. Kita duduk tidur jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam. Itu cuma duduk dengerin aja. Nih, matang kita. Baik, bagaimana dengan batasan wilayah? Karena tadi dikatakan di mana kita tinggal, zakat diambil, maka di tempat itu ditunaikan zakat. Batasannya batas wilayah. Kan setiap wilayah sekarang ada batasannya.
ketinggalan bus. Ya, dalam hal ini ente maklum, naik bus lagi. Di mana ente bisa beli beras, di situ ente tunaikan. Gitu. Di mana ente bisa, di mana beras apa namanya busnya berhenti, ente bisa menunaikan tanpa dikejar-kejar sama bus. Ya, terus bisa ente salurkan kepada fakir miskin, tunaikan di situ. Kalau enggak, kapan ente berhenti? Terang. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Orang miskin, ya, gini. Tugasnya kita sebagai panitia, sebagaimana dari teks sudah disebut, ya. Kita ini nggak dituntut untuk ngorek-ngorek aibnya orang. Selama dia datang ngaku saya miskin, saya berhak terima zakat, ya. Maka kita nggak dituntut untuk memastikan benar atau enggak. Ya Islam kurang lebih membuat beginian. Ya. Adapun kalau memang dia bohong, kenyataannya urusan dia mau. Kita sebagai panitia kita akan dituntut untuk itu. Ini kira jelas. Ada lagi yang mau menanyakan? Lebih. Itu namanya naflu zakat. Naflu zakat pindahin zakat dari wilayah kita saat terkena matahari nggak boleh. Menurut pendapat yang muktamad dalam pendapat Imam Syafi'i. Nah, ada lagi yang mau nanya? Apakah sepakat nggak? Dia murtad. Kemudian waktu pembagian zakat dia masuk Islam. Gitu. Kita bilang macam begini, ya. Urusan hatinya dia kembali kepada antara dia dengan Allah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, balik lagi ke dalam agama.
dan saat itu keadaan dia sebagai asnaf dia, maka dia berhak terima zakat. Setelah dia terima zakat, dia keluar lagi dari agama Islam, urusan dia sama Allah dan urusan dia sama pemerintah Islam. Ada aturannya, undang-undangnya. Gitu, kira-kira jelas. Udah, kira-kira jelas, kita lanjutin. Ini 4:30. Udah, jelas. Ini pertanyaan terakhir. Kalau suami itu misalkan dia kerja di Arab, istri sama anaknya di Indonesia, yang suami Habib, dia kalau Jakarta Arab apa di transfer sama istrinya yang di Indonesia? Nah, ini boleh pertanyaan mungkin kita. Pertanyaan ini mungkin memunculkan kita. Ada yang kasih jawabannya dari kitab langsung ya. Karena tulisannya putus-putus. Sudah ada jawabannya, sudah tadi Pak. Udah, kita lanjut. Sebelum menjawab yang ini lagi dicari dulu. Kita kasih nasnya dari kita. Masalah al-bayuni di bab zakat. Yufrid al-wujud di badani. Jadi asnaf utamanya sudah selesai. Kita lanjut perkara yang terakhir, yaitu niat. Zakat wajib kita niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niat dengan dalam hati kita ya. Itu yang wajib. Ada rukun pengucapan niat dalam lisan, hukumnya sunnah. Kita keluarin zakat, ini harta zakat, jadi untuk saya dan kita niat dalam hati kita ya. Apa niatnya? Terserah mau niat kayak gimana aja. Cuman di sini ada kasih beberapa contoh. Ya, pertama di sini nawaitu an-ukhrija zakat al-fitr an-nafsi lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya lillahi ta'ala. Ya. Atau juga kita bisa bilang kalau kita menunaikan zakat atas nama istri. Istri kan wajib kita tunaikan zakatnya, kita yang menunaikan. Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitr an zaujati fulana. Saya niat untuk menunaikan zakat fitrah atas istri saya yang nomor 1, namanya fulana. Terus niat istri saya yang nomor 2, namanya fulana. Memang kita bercanda, jadi kita gak capek. Baik. Kemudian kita punya anak. Saya niat nawaitu an-ukhrija zakat al-fitr an waladi fulan. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas anak saya si fulan. Namanya anak kan ada banyak. Itu zakat fitrah. Ada juga kita menunaikan zakat mal. Nawaitu an-ukhrija zakat mal an-nafsi. Ya, saya niat mengeluarkan zakat mal atas diri saya. Dan seterusnya, ini salah satu bentuk sirah pengucapan niat. Bisa lagi yang sekali-kali di masjid-masjid lain lagi bahasanya niat. Jangan digabung sendiri-sendiri. Kan itu dia juga Jakarta sendiri-sendiri. Ya kan, misalnya sendiri-sendiri kan itu bisa. Ya, ada lagi yang menanya. Ada lagi yang mau nanya?
Jawabannya pedas banget. Di kantor-kantor terjadi cara mengeluarkan zakat yang menyimpang, yaitu pihak kantor langsung memotong gaji karyawan. Maka bagaimana hukum zakat fitrah tersebut atau zakat mana? Jawabannya, apa yang dilakukan pihak kantor yang dibenarkan dalam agama karena beberapa hal. Satu, pihak kantor tidak punya hak dalam mengatur penggunaan gaji kantor menjadi hak karyawannya. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, kewajiban menunaikan zakat fitrah dipikul oleh setiap individu karyawan, bukan pihak kantor yang memikul tanggung jawab dan kewajiban itu. Yang ketiga, menunaikan zakat fitrah memiliki aturan, hukum, syarat dan ketentuan tertentu yang telah diatur langsung oleh syariat. Maka cara yang dilakukan oleh pihak kantor dengan memotong gaji karyawannya untuk zakat fitrah akan menjadi penyebab tidak terpenuhi syarat, aturan, hukum dan ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat. Itu jawabannya. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Kalau perempuan ada pertanyaannya? Tadi yang nanya siapa? Iya. Gini, seseorang wajib menunaikan zakat berupa bahan makanan pokok daripada wilayah dia berada. Iya kan? Di wilayah dia berada. Dan ketika dia memenuhi syarat, dia wajib menunaikan zakat orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, sekarang orang-orang yang wajib dia nafkahi, kalau memang satu kampung sama dia, nah perkaranya jelas, zakatnya sama bentuknya. Tapi kalau memang beda negeri dan beda bahan makanan pokok, satu di Arab, satu di sini, maka dia wajib menunaikan zakat dengan bentuk al-mukhraj anhu. Orang yang dia keluarkan zakat atas namanya. Contoh, ente di Indonesia, dia punya ini di Arab, di sana pada makan gandum, ya, ente wajib tunaikan zakat atas mereka kan. Cuman bahan makanan pokoknya apa gandum, apa beras. Nah di sini beda pendapat ulama. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah ngeluarin bentuk orang yang ente keluarin zakatnya dia di mana. Dia di Arab situ, ya di Arab itu waktu makanannya apa? Gandum, makanya yang keluarin juga bentuknya gandum. Gitu. Ada pendapat yang mu'tamad, dan situ ada pendapat yang jarang mu'tamad, di mana ente yang menunaikan zakat di situ ada yang gitu. Kalau ada orang muslim memberikan infak, sedekah, boleh nggak kita terima? Orang non muslim namanya itu bukan infak sedekah, tapi pemberian hadiah. Dan silakan Nabi juga terima hadiah dari orang non muslim. Nabi menerima hadiah dari orang non muslim, gak ada masalah selama barang yang mereka hadiahkan kepada kita bukan barang yang haram dan dia berikan kepada kita sebagai hadiah. Silakan terima, gak ada masalah. Atau mau nyumbang korban boleh nggak? Boleh, tapi namanya bukan korban, hadiah dari dia bakal kita, terus nggak masuk di namanya dia tuh, karena namanya kita ngatur. Gitu. Ini jelas. Terus saya mau tanya, terlepas dari zakat fitrah, boleh. Namun masih perihal zakat. Ya, saya apa itu? Zakat profesi yang sering kita dengar pertanyaannya. Adakah sebenarnya zakat profesi menurut hukum Islam? Jika ada berapa persen besarnya dan apa darinya, jika tidak ada, mohon dijelaskan juga mengapa dan apa darinya.
Ente nggak paham tentang sesuatu tersebut terus ente menyatakan hukum tentangnya nggak bisa. Nah sekarang yang saya pengen tahu zakat profesi itu apa? Terus terang saya pengangguran, saya nggak kerja, nggak tahu zakat profesi itu apa. Gini, ya jadi yang anda pahami, zakat profesi orang punya penghasilan, baik itu dari gaji atau dari duit masuknya dia, usahanya dia, ya. Ini zakat profesi dipotong tiap bulan sebagai zakat. Kita katakan itu namanya bukan zakat, namanya sedekah, namanya sedekah. Ya, ibaratnya kita itu ulang bala, dua bala, dan kita dapat untung nih, rasa syukurnya kita sama Allah. Kita pengen sedekah supaya kita dijaga dari bala. Ada namanya sedekah, bukan zakat. Zakat dia terbatas dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya bicara mazhab lain saya kadang ngerti. Mazhab Syafi'i amwaluz zakat itu hanya ada beberapa. Yang pertama an-na'am, binatang ternak yang berupa kambing, sapi dan unta. Terus an-naqdain, naqdain di sini adalah emas dan perak. Kemudian ini ya zira'ah al-mu'asyarat, ya. Buah-buahan di sini hanya kurma dan anggur atau biji-bijian yang jadi bahan makanan pokok. Ya, biji-bijian. Kemudian yang berikutnya ar-rikaz. Ar-rikaz adalah harta karun yang ditemukan milik zaman jahiliyah sebelum Islam. Dan yang kelima adalah ma'din, tambang. Khusus rikaz, harta karun dan tambang, bukan semua harta karun dan tambang, yang hanya emas dan perak aja. Tambang minyak nggak ada zakatnya. Ya, sama tapi Imam Syafi'i. Terus sama zakat fitrah. Ini zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Lain dari itu kita nggak kenal, kita nggak tahu dalam mazhab Syafi'i ada lagi zakat selain yang tadi saya sebutkan. Termasuk zakat profesi saya nggak tahu. Mungkin di mazhab yang lain Allah a'lam, saya nggak tahu. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak. Mungkin di mazhab lain. Tapi kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, zakat hanya itu yang tadi kita sebutkan. Lain dari itu nggak ada zakat. Mungkin kalau mau keluar dari dari penghasilannya mengeluarkan, kita namakan sebagai sedekah. Silakan. Insya Allah pahalanya besar dari Allah, dan orang yang bersedekah dijaga dari bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kini, kira-kira jelas cukup ya. Ini yang terakhir. Selama dia fakir, miskin, atau salah satu dari asnaf pertama dia, silakan dia terima zakat, tidak ada masalah. Tapi terimanya bukan atas nama yatimnya dia, bukan atas nama jandanya dia, tapi atas nama asnaf pertama dia yang ada di dalam dirinya dia. Saya kira jelas. Udah? Kira-kira kita selesaikan di sini. Ya. Boleh? Kalau gitu kita tutup. Ini kan rencananya kita maghrib, tapi mungkin bisa kita selesaikan sekarang. Jadi udah kasihan orang perempuan yang mau pulang, nggak kemalaman, maghrib juga dari pagi sudah capek. Ada apa lagi? Gimana nih kami di sini? Malam masih ada lagi yang mau. Kenapa? Cuma ada mau sampaikan satu hal, beberapa hal. Boleh? Ya. Nah, wajibnya 3,5 litar. Yang mau kasih lebih, pahalanya juga lebih dari Allah. Enak kan? Gitu. Terus ada satu yang lupa tadi. Kita udah akal belum pakai hitungan kita tadi? Belum. Ya udah, insya Allah tuh PR. Maka tadi dia sedang pahalanya. Ya, PR. Dan terakhir, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita udah belajar kan? Kita udah tahu.
Dan kita juga sadar kekurangan kita yang selama ini dan wilayah kita, lingkungan kita. Alhamdulillah kita digerakkan kita malam di sore dan pagi dan sore ini kita belajar dan yang kita tahu. Alhamdulillah nikmat dari Allah, ini mesti kita syukuri. Terus satu hal yang saya ingin sampaikan, ini penting. Kita nggak bakal di sini doang. Kita masih ada kehidupan setelah ini. Kita bakal menghadap Allah. Aneh, dan mudah-mudahan nih sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini dapat rahmat, mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng di surga. Ya. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan harapan Allah tetap kita punya pertanggungjawaban di mata Allah. Kita semua bakal ada Allah. Aneh bakal ada Allah. Aneh bakal ditanya sama Allah. Allah bakal tanya sama Aneh, Ahmad, kita udah dikasih ilmu. Ente lihat masalah yang ada di masyarakat. Allah tanya, ente udah benerin belum di masyarakat? Udah ente sampein belum? Allah bakal tanya gitu mana? Ente orang saksi, Anda udah sampein kewajiban. Kalau Allah tanya sama Anda, Anda bakal bilang ini saksi. Sebagaimana teman-teman yang dulu pada hadir dakwah, Anda juga bilang begitu. Kita orang saksi di hadapan Allah. Kalau Allah tanya Anda, Anda udah sampein. Dia yang mampu Anda lakukan. Itu jawabannya. Wa antum juga bakal ditanya sama Allah. Ente orang udah pada dengar. Ente orang udah tahu yang laki yang perempuan mana yang benar mana yang salah. Bakal ditanya sama Allah tentang kewajiban kita dalam menjalankan ini dan dalam menyampaikan. Nah, persiapkan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang semuanya bisa menjawab pertanyaan Allah ketika kita ditanya. Ya Rabbal Alamin, ini harapan. Ini kenyataan. Yang emang kita hidup di dunia ini bertanggung jawab besar. Makanya kita ngumpul begini, nggak cari keuntungan, berkorban kita keluar. Teman-teman juga mengundang saya dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang pada mau berjuang bersama-sama dalam terselenggaranya acara ini. Pahala mereka dari Allah besar banget, besar banget. Yang mungkin ini adalah bagian daripada jawaban yang mereka akan jawab di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan kita bisa jawab di pertanyaan nanti sama Allah. Ya Rabb, harapan besar Allah. Anda tahu, kita semua pulang dari sini punya semangat untuk menjalani dan untuk memperbaiki keadaan kita dan keadaan wilayah kita. Tapi juga kita tahu sadar yang kita hadapi berat. Kita kelawan arus. Dan sebagian besar yang di hadapan kita yang karena mereka kan tahu sama seperti kita. Dan saya katakan kalau